geometri. Deret geometri dan baris geometri. Di sini untuk uji validitas sendiri kita menggunakan program SPSS sehingga diperoleh output sebagai berikut yang sudah tertera di layar. Lalu untuk interpretasinya sendiri, ada dua cara. Cara yang pertama yaitu membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Nah, di sini untuk pengambilan keputusannya sendiri yaitu menggunakan jika R hitung lebih dari R tabel, maka soal angket dinyatakan valid. Namun, apabila R hitung kurang dari R tabel, maka soal angket dinyatakan tidak valid. Nah, mengacu pada output uji validitas di atas yang sudah kita ketahui, nilai R hitung atau percent correlation yang ini untuk soal nomor 1, ini soal nomor 1 dengan skor sebesar 0,379. Nah, untuk mencari nilai R labelnya sendiri dengan signifikan 5% dan jumlah N atau responden sebanyak 35 orang, yaitu sebesar 0,3246. Itu kita cari menggunakan tabel di PDF. Nah, sehingga diperoleh nilai R hitung lebih besar daripada nilai R tabel. Artinya, soal nomor 1 dinyatakan valid. Nah, untuk cara yang kedua, yaitu kita membandingkan nilai sigma 2 tilde dengan probabilitas 0,05. Di sini ada 3 cara mengambil keputusan. Yang pertama, jika nilai sigma 2 tilde kurang dari 0,05 dan percent correlation bernilai positif, maka soal angket tersebut dinyatakan valid. Yang kedua, jika nilai sigma 2 tilde kurang dari 0,05 dan percent correlation bernilai negatif, maka soal angket tersebut dinyatakan tidak valid. Dan apabila nilai sigma 2 tilde lebih dari 0,05, maka soal angket dinyatakan tidak valid. Nah, berdasarkan tabel correlation di atas, didapatkan soal nomor 1 itu nilai sigma 2 tilde itu sebesar 0,025. Untuk hubungan atau korelasi nomor 1 dengan skor total adalah sebesar 0,025 kurang dari 0,05 dengan percent correlation bernilai positif, yaitu sebesar 0,379. Maka dapat disimpulkan bahwa soal nomor 1 itu dapat dikatakan valid. Nah, di sini juga sudah dicari untuk validitasnya sendiri dari soal nomor 1 sampai soal nomor 5 isai. Untuk soal yang valid itu ada soal nomor 1, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, dan nomor 1 isai. Dan untuk soal yang tidak valid, atau nilai R hitung kurang dari nilai R tabel dan bersifat negatif, itu ada soal nomor 2, 3, 7, 10, 12, 2, 3, dan 4 isai. Nah, karena ada beberapa soal yang tidak valid, maka peneliti dapat mengulang angket soal tersebut dengan soal yang sama, atau dapat dilakukan pembahasan soal yang setara dengan beberapa soal yang tidak valid tersebut. Dapat juga peneliti mengganti soal yang tidak valid tersebut menggunakan soal yang mudah dipahami oleh siswa. Selanjutnya yaitu ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas juga sama, masih menggunakan program SPSS. Di sini kita akan menemui 3 tabel. Tabel yang pertama yaitu ada tabel cache processing summary. Nah, tabel cache processing summary ini untuk mengetahui apakah validitas dari siswa yang menjawab itu 100% atau tidak. Dari tabel cache processing summary ini diketahui jumlah N itu jumlah responden yang mengerjakan soal tersebut itu sebanyak 35 responden.
sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada soal yang kosong atau semua soal itu terisi penuh, sehingga jumlah validitasnya itu adalah sebesar 100%. Yang kedua ada tabel reliability statis. Nah, dasar pengambilan keputusannya sendiri, yang pertama itu ada jika nilai Krobach alpha lebih dari R tabel, maka kuesioner dinyatakan reliable. Jika nilai Cronbach alpha kurang dari R tabel, maka kuesioner dinyatakan tidak reliable. Nah, dari tabel reliability statis ini diketahui nilai Cronbach alpha sebesar 0,337 ini. Nah, untuk nilai R tabelnya sendiri itu sebesar 0,3246. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai Cronbach alpha-nya itu lebih besar daripada nilai R tabel. Maka kuesioner tersebut dinyatakan reliable. Selanjutnya ada indeks kesukaran atau tingkat kesukaran soal. Nah, untuk soal pilihan ganda itu didapatkan rumus mencari indeks kesukaran menggunakan rumus banyak siswa yang menjawab benar dibagi jumlah siswa yang mengikuti tes atau nilai N-nya. Nah, untuk data di sini, jumlah siswa yang mengikuti tes atau mengerjakan soal itu sebanyak 35 siswa. Ini 35 siswa. Dan banyak siswa yang menjawab benar. Banyak siswa yang menjawab benar untuk soal nomor 1 itu sebanyak 25 siswa. Itu jumlah siswanya ya, bukan jumlah skornya. Itu sebanyak 25 siswa. Soal nomor 2 sebanyak 21. Nomor 3, 31, nomor 4, 25, dan seterusnya sampai soal nomor 15 sebanyak 30 responden. Nah, untuk mencari indeks kesukarannya sendiri, yaitu menggunakan banyak siswa yang menjawab benar, berarti dari ini nilai 25 dibagi 35 itu hasilnya 0,714. Nah, indeks 0,7 itu termasuk kategori yang mudah. Karena kategori yang mudah itu dari 0,70 sampai 1 itu termasuk kategori yang mudah. Lalu soal nomor 2 itu sebesar 0,6. 0,6 itu termasuk kategori yang sedang. Nomor 3 merupakan kategori mudah sampai soal nomor 8. Soal nomor 8 itu 0,9. Itu termasuk kategori yang mudah. Lalu untuk soal esai, indeks kesukarannya atau tingkat kesukarannya itu menggunakan rumus rata-rata tiap butir soal dibagi skor maksimal setiap soal. Nah, untuk soal nomor 1 sendiri itu skor maksimalnya 10, soal nomor 2 skor maksimalnya 10, soal nomor 3 dan 4 itu skor maksimalnya 20, dan soal nomor 5 itu skor maksimalnya 10. Nah, sehingga kategori indeks kesukarannya itu diperoleh untuk soal nomor 1 itu sebesar 0,78. 0,78 itu termasuk kategori yang mudah. Nomor 2 itu 0,8, nomor 3 juga sama. Selanjutnya yaitu ada daya pembeda. Nah, untuk daya pembeda ini ada beberapa kategori. Kategori yang pertama, apabila nilainya itu 0,00 sampai 0,20 itu termasuk kategori jelek. 0,20 sampai 0,40 kategorinya cukup.
0,40 sampai 0,70 kategori baik, dan 0,70 sampai 1,00 itu merupakan kategori yang baik sekali. Apabila nilainya itu negatif, maka merupakan kategori yang sangat jelek atau jelek sekali. Untuk mencari daya pembeda ini, untuk soal filigan, yaitu rumusnya ada batas atas dibagi jumlah banyak responden. Batas atas dikurangi batas bawah dibagi jumlah responden batas bawah. Jadi untuk BA sendiri itu merupakan jumlah responden yang banyak menjawab benar di kelompok atas, dan untuk BB sendiri yaitu jumlah responden yang kurang menjawab soal benar di kelompok bawah. Nah, untuk mencari kelompok atas dan kelompok bawah, kita harus mengurutkan skor total dari jawaban-jawaban responden itu dari yang tertinggi ke yang terendah. Ini sudah diurutkan, untuk yang tertinggi itu nilainya 30 dan untuk yang terendah itu nilainya 6. Jadi diperoleh itu nilai batas atasnya itu sebanyak 17 responden, dan untuk batas bawahnya sendiri, kelompok bawahnya sendiri itu sebanyak 18 responden. Lalu kita cari banyak responden yang menjawab benar di batas atas itu sebanyak 32, 24, 32, 32, 34, 34, dan seterusnya sampai ke 34 untuk soal yang ke-15. Untuk batas bawahnya sendiri bisa dilihat di sini datanya, batas atas dan batas bawah. Ini. Dan untuk CA sendiri, atau banyak responden di jumlah batas atasnya sendiri itu sebanyak 17, dan jumlah batas bawahnya itu sebanyak 18 responden. Sehingga diperoleh untuk daya bedanya sendiri, soal nomor 1 itu 0,82. Nah, 0,882 itu termasuk kategori yang BS. BS itu merupakan baik sekali. Untuk nomor 2, daya bedanya itu sebesar 0,523, itu merupakan kategori yang baik. Untuk soal nomor 3 itu ada 0,1, itu kategorinya jelek. Dan untuk soal nomor 7, karena nilainya itu minus, sehingga kategorinya itu sangat jelek atau jelek sekali. Ini untuk soal filigan, kriterianya sudah bisa dilihat sendiri. Nah, untuk soal isai itu mencari daya bedanya agak sedikit berbeda. Daya beda soal isai itu rumusnya ini. Rata-rata kelompok atas dikurangi rata-rata kelompok bawah dibagi skor maksimal setiap soal. Nah, kita cari, karena ini jumlah respondennya sebanyak 35 responden, maka kita akan ambil 27%-nya. Nah, 27% dari 35 peserta ini kurang lebihnya 9,45, jadi kita bulatkan saja sebanyak 10 responden dari batas atas, dan kita ambil 10 responden juga dari batas bawahnya. Nah, sehingga sudah diketahui ini untuk 10 responden teratas ini, diketahui rata-ratanya itu untuk soal nomor 1 sebesar 8,50. Dan untuk rata-rata batas bawah ini itu sebesar 7,20. Sehingga daya bedanya sebesar 0,13. 0,13 merupakan kategori yang jelek. Begitu seterusnya sampai soal nomor 5. Soal nomor 5 ISA itu
Daya bedanya sebesar 0,18, itu merupakan kategori yang jelek. Nah, dari data yang sudah kita dapatkan tadi, maka dapat kita tarik kesimpulan mengenai analisis butir soal matematika materi deret dan baris geometri yang meliputi segi validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda dapat disimpulkan bahwa yang pertama, hasil analisis butir soal dari segi validitas menunjukkan bahwa soal yang valid berjumlah 11 butir soal atau sekitar 55%, dan yang tidak valid itu sebanyak 9 butir soal atau sebesar 45%. Yang kedua, hasil analisis butir soal dari segi reliabilitas menunjukkan angka 0,337, sehingga dapat diartikan bahwa soal memiliki nilai yang reliabilitasnya cukup tinggi. Yang ketiga, ada hasil analisis butir soal dari segi tingkat kesukaran. Diketahui bahwa 17 butir soal atau sekitar 85% termasuk dalam kategori mudah, 2 butir soal termasuk kategori sedang, dan 1 butir soal termasuk kategori mudah sekali. Yang keempat, ada analisis butir soal dari segi daya pembeda. Itu diketahui 1 butir soal termasuk kategori jelek, jelek sekali, 6 butir soal termasuk kategori yang jelek, 3 butir soal termasuk kategori yang cukup, 7 butir soal termasuk kategori yang baik, dan 3 butir soal termasuk kategori yang baik sekali. Sehingga dapat disimpulkan atau kita peroleh implikasi dari penelitian tersebut, yaitu soal yang tidak valid itu sebaiknya peneliti mengulangi angket soal tersebut dengan soal yang sama, namun sebelumnya dilakukan pembahasan soal yang sederajat dengan soal yang tidak valid. Lalu untuk soal yang kualitasnya jelek dan sangat jelek, dilihat dari segi validitas isi sehendaknya dilakukan revisi agar reliabilitas soal dapat meningkat. Lalu untuk soal yang tingkat kesukarannya atau kategorinya mudah itu jumlahnya terlalu banyak, sehingga jumlahnya harus dikurangi dengan cara menggantinya dengan soal yang memiliki kategori sukar dan sedang, sehingga perbandingan antara soal yang memiliki kategori mudah, sedang, dan sukar yaitu seimbang.